warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Jack TV dimanapun Anda berada. Senang sekali dong akhirnya saya Rigi Yordani dan Solina Lumantoruan. kita berdua hadir kembali di layar kaca Anda pastinya dalam program yang sangat memberikan motivasi dan inspirasi, apalagi kalau bukan Pesona Bahasa Salam Literasi. Dan kenapa sih kita pakai baju kayak gini hari ini? Nah, sesuai dengan edisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Merah-merah tanda berani ya. Benar sekali, dan gembira putih-putih juga. adalah suci. Kamu tidak putih berarti kamu tidak Di suci. dalam. Oke. Itu dong. Nah, jadi dengan tema kita di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa banget nih, Solina. Oke, bangga berbahasa Indonesia. Wujud cinta Indonesia. Tuh. Nah, Solina. Tapi gini loh, kalau Apa? ada bangga berbahasa Indonesia, wujud cinta Indonesia. Aku kalau kerja sering nggak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Aku jadi merasa bersalah. Kamu merasa bersalah? Iya. Oke ya. Usir dia dari kampung ini. Salibkan dia. Iya. Ngeri ya, langsung salib gitu ya. Oke, nah berbicara masalah cinta akan Republik Indonesia, kamu tahu nggak sih bahwasanya aku ini sangat bangga banget menjadi warga negara Indonesia, dimana aku bisa mengenal ideologi yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila ya. Benar sekali, terus juga intinya NKRI ya, harga mati Harga lah. mati buat kita ya. Kalau kamu sendiri, menurut kamu sendiri kemerdekaan itu maknanya apa? Kalau merdeka itu menurut aku Bagus sekali Solina. Kamu Dan belum, itu aku juga. belum. Merdeka itu tau nggak apa buat aku? Apa? Merdeka itu bebas cari duit. Oke. Iya, nggak dibatasin pulang malam jam berapa gitu. Merdeka loh itu buat aku. Saat ini kamu memang merdeka karena kamu belum menikah ya. Tapi setelah menikah nggak akan bisa. Tapi kalau dong. lebih dalam arti kemerdekaan itu buat aku adalah merdeka itu artinya saat ini aku bisa ada di sini jadi perempuan yang merdeka saat ini karena perjuangan para pahlawan juga. Betul sekali, dan itu artinya kita juga harus sangat berterima kasih dong sama para pahlawan-pahlawan Iya, yang gugur yang udah untuk berjuang bagaimana caranya bendera merah putih itu bisa naik ke atas di atas tiang paling tinggi. Betul. Dan Bener hari gak ini sih? bendera merah putihnya ada di sini juga. Ini dong. Ada bapak kita. Ini, iya benar Iya. banget. Iya, by the way kita sama nih ya. Iya. Semua yang ada di sini ini rame banget. Kita habis upacara kayaknya tadi. Anak SD dong. Oke. Oke, nah Solina, Di rumah bahasa. di Hari rumah ini, bahasa uh, seperti biasa kita pasti mendatangkan narasumber. Terus juga papa kita tercinta. Betul. Terus juga kita akan mengulik dan juga akan membahas tentang Tentang bahasa Indonesia lebih lagi, terus juga karena kan ini momentum kemerdekaan, nanti Ya. kita akan banyak bahas soal kemerdekaan juga. Tapi Iya. sebelumnya kita mau perkenalkan dulu tamu-tamu kita hari ini di rumah bahasa ada siapa aja. ini rame banget, ini mau bener-bener anak-anaknya baru selesai pulang upacara. Iya, Ya. habis lomba kayaknya. Karena ini kan deadline-nya Senin pas 17 Agustus ya Iya. kan. Nanti katanya setelah ini mereka mau langsung pulang karena bakal ada lomba makan karung dan balap kerupuk. Makan karung. Siapa Kebalik ya ya? makan karung? Jangan ada. Makan Makanya karung dan suaranya kayak gitu ya, serem balap gitu. kerupuk gitu. Langsung aja. Ya udah, kalau gitu. Itu ada Fiona Josintaki, Duta Bahasa Pelajar 2019. Boleh buka dulu Wow. maskernya, sayang. Wow, cantik sekali. Hai Vio, apa kabar? Baik Kak, Kamu sekarang sekolahnya di mana Vio? di Karunia Global Jambi. Oh, KGS. Ibu bener ya KGS ya? Oke. Oh, Bang Ari sering dapat itu di situ nggak? Job di sana? Aduh, itu udah seperti keluarga sendiri. Oh, udah keluarga sendiri, ya. Masuk keluar KGS itu udah gampang. Oke, nah ada bintang tamu selanjutnya itu kalau Bang Ari ini anak sulungnya Papa. Kalau bintang tamu yang satu ini anaknya Papa juga, tapi anak pungut. Agak ngeri ya. Oh, iya. Iya. Yang mana? Ada namanya Agus Musliandi, Duta Bahasa 2017. Hai Agus. Hai, Apa kabar? baik. Coba kamu buka opening radio gimana? Langsung nih. Bisa. Dia ini adalah salah satu announcer juga. Ya aku tahu kan dia. Tahu aku. Apa kesibukan sekarang Gus? Sebagai MC yang nggak begitu laku seperti aku. Kegiatan sekarang apa Gus? Sekarang Kamu jangan kegiatan. terintimidasi, jangan Iya, terintimidasi, iya, ayo, enggak. jawab Cuman saya. tadi terintimidasi karena dibilang anak pungut, sebenarnya anak nemu ya Pak ya. Sama aja dong. Oh, Nemu bukan. terus dipungut kan. Sekarang kegiatan sehari-hari ngajar. Oh, kamu udah Alhamdulillah jadi ngajar. teacher, Oh guru. iya, jadi teacher. Oh. Ya, guru loh dia. Guru dia ya. Dan sama untuk aku dia tetap jadi guru kehidupan aku. Dia sering buat aku Waduh. emosi soalnya. Oh gitu ya, pelajarannya banyak dapat diambil dari Banyak. Agus ya. Oke. Nah, yang di sana Solina ada banyak banget nih teman-teman juga baru hadir. Maaf Aisyah, bisa dibuka maskernya. Aisyah. Lah kalau di ayat cinta kan Aisyah pakai cadar ya kan. Kalau dia maskeran. Nah,
Oke, tapi ini nih, kenapa sih Papa dari tadi kita nggak ngomong Papa gitu? Aku dari tadi aku terharu, pengen nangis kalau bisa mau ngomong Papa tuh. Kenapa? Karena tahu nggak sih aku dengar Apa? gosip-gosipnya sih gitu. Tapi Oh. aku sih berdoa ini nggak benar. Tapi Oke. walaupun benar ya gimana lagi? Katanya Papa mau pindah, tahu? Nggak ada di Jambi lagi, Papa mau pindah. Bisa nggak dikasih backsoundku menangis gitu ya? Bisa nggak gitu? Tapi Papa, boleh dibuka dong maskernya Pak? Assalamualaikum Pak. Ya, harus gitu dulu. Waalaikumsalam Bang Ari, Mbak Mbak Solina, para pemirsa di rumah semuanya, selamat Hari Kemerdekaan Dirgahayu Republik Indonesia. Sehat selalu, mudah-mudahan Virus corona segera berlalu. secepatnya undur diri dari kita. Sebelum saya undur diri dari Jambi, gitu ya. Itu beneran Pak. Ya, Beneran nggak sih Pak? beneran dalam waktu dekat akan berpindah tugas ke Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Salah kita NTT? apa gitu? Wah, Bang Ari, kau tahu nggak sih kau? Apa salah Apa kita? kau? Sebagai anak, kenapa Papa harus pindah dari Jambi gitu? Karena- Kayaknya ini gara-gara si Agus deh. iya, Salah Agus mungut, baru pertama kali jadi bintang tamu langsung Papa meninggalkan ruangan ini setelah itu. Iya, di rumah bahasa kalau Papa nggak ada, terus rumah bahasanya gimana gitu Pak? Iya, Pak. Rumah bahasa akan tetap berlanjut sebagaimana biasa. Nanti Papa yang transfer dari sana ya? akan digantikan oleh kepala yang baru. Oke. Tetap programnya berlanjut. Ini adalah salah satu bentuk pengabdian pada bangsa. Jadi tidak harus mengabdinya di Jambi. Dimanapun di Pertiwi ini tetap kita harus mengabdi Harus seperti mengabdi. itu. Bapak sebelumnya pernah ke NTT? Belum pernah. Nanti Papa nyasar bagaimana? Kan ada ini GPS. Tapi saya nggak ngerti loh. Kita yang muka kita sendiri, tapi Papa ini kan ceria banget. Kayaknya Iya, emang makanya udah... aku bilang, salah kita sebagai anak itu apa gitu. Sepertinya dalam hati ini adalah momen yang aku tunggu-tunggu. Aku harus segera enyah dari Jambi gitu ya. Tapi itu memang bener ya Pak ya? Ya. Bapak tahu nggak tanggal pastinya kapan? Sudah dilantik tanggal 13 kemarin sebenarnya sudah dilantik. Nanti ini tinggal beres-beres lalu serah terima jabatan lalu pamit untuk pergi ke Nusa Tenggara dalam waktu kita yang tidak tahu berapa. Kapan acara serah terima jabatan? Pasti ada makan-makan, undang Pak. Ya, insya Allah diundang. Kalau serah terima jabatan di sini ya Pak, bukan di NTT. Di Jakarta. Di Jakarta. Oh, udah kamu mungkin pergi aja pula. sana. Itu nggak mungkin banget Pergi aja. ya. Oke deh kalau gitu pemirsa, kita sepertinya Tapi- bakal banyak nih. Betul, tapi meskipun Papa pindah, Papa tetap akan di hati kita. Oh itu pasti. Sekalipun ada Papa yang baru lagi atau Mama yang baru. Kita nggak jamin juga ketika ada papa yang baru bisa membuat kita nyaman ya. Ya, tapi harus Kita nyaman. entah lupa entah enggak dengan papa yang lama ya. Kalau transferannya lancar berarti nggak lupa. Nggak kita. lupa. Iya. Oke lah kalau gitu, pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara kita akan segera kembali dan akan membahas banyak sekali tentang Bangga tema. berbahasa Indonesia, wujud cinta kita terhadap Indonesia. Dan pastinya masih dalam momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Tetaplah bersama kami di Pesona Bahasa Salam Literasi. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di program Pesona Bahasa Salam Literasi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama mereka semua nih Ari. Betul. Tapi di sini ada yang baru lagi, baru datang. Makin rame loh Rame. rumah bahasa hari ini ya dengan Habis anak-anak yang menang- berprestasi. Betul, menang lomba mereka. Lomba apa? Aku nggak mau lagi sebutnya. Lomba apapun mereka, tapi mereka hari ini rapi-rapi dan ganteng-ganteng banget. Tapi keren sekali, lombanya bisa lomba 17-an bisa dapat selempang. Aku juga pengen ikut. Pengen ikut. Selempang apaan? Mau dapat? Lomba makan kerupuk. Oh gitu. Masukin paku dalam botol. Oh iya, yang baru-baru tiba nih teman-teman boleh perkenalan dulu dong, biar enak nih Baik, nyampainya nanti. perkenalkan nama saya Joses Waldi Aro Asmara Telombanua. Boleh dipanggil Jo. Oke. Jo aja. Jo, Ya, sekarang saya sebagai mahasiswa Psikologi Universitas Jambi semester 3. Semester oke. 3. Ini emang peserta-peserta pijen banget ya dalam bahasanya, perkenalannya Apa? gitu Nama ya. saya Joses Jo apa? dipanggil Joses Waldi Joses Waldi Aro Aro Asmara Asmara Telombanua. Telan Benua. Telan benua. Wow, Ayo. Asmara menelan benua. Bagus sekali itu nama kamu pemberian siapa? Kakeknya. Ayah, ibu, dan kakek. Tuh kan. Ayah, ibu pasti ibunya yang Asmara telan benua, kakeknya Jo, ibunya. Jadi mereka Nggak usah dipadu-padankan. campurin urusan rumah tangga orang Oh iya, lain oke, deh, baik, please. bener juga. Nah kalau itu Selanjutnya kan, ada siapa yang belum nih?
Itu Yogi kita udah kenal. Yogi Oke, udah Yogi 2 kali sudah. datang di rumah bahasa dokter muda. Ya. Terus lagi itu juga aku tahu Nadia Guntama Putri juga udah pernah datang. Ya, yang di Nah, sebelah satu sini. lagi. Baik, terima kasih Kak Solina dan Bang Ari. Sama-sama Deku. Nama saya Nur Hasanah Berkat, biasa dipanggil Sanah. Sana. Hus sana. Sana lu. Oke, Ya. kita udah ngobrol sama mereka. Aku mau ngobrol Selamat sama datang ya di rumah bahasa ya. Semoga kalian nyaman dan selalu berkunjung sini lagi ya. Ya Jo ya. kalian Ya. keren-keren loh pakai selempang kayak gitu. Aku salut sama kalian. Aku Oke? pengen. Aku Beli pakai. di mana itu? Beli di mana? Enggak, itu mereka dapatkan dengan susah payah. Oke, aku langsung aja ke Fiona. Apa kabar Fiona sayang? Kamu cantik sekali sih. Makan apa kamu di rumah? Dikasih mama. Makan nasi. Makan nasi. Jangan merasa bersalah gitu dong bilang makan nasi. Vio, usia kamu berapa tahun Vio? Tahun ini 17. Oh sama. Sama siapa? Adik aku. Untuk kamu sendiri nih Vio, motivasi Vio untuk mengikuti ajang ini apa? Pertama itu adalah pertemanan, Oke. koneksi yang bisa kita dapatkan pada saat kita mengikuti ajang ini. Mm-mm. Yang kedua adalah saya bisa melatih supaya bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, terus yang ketiga tentunya karena ada bimbingan dari Papa. Papa. Saiful, dia mengajarkan saya banyak tentang penulisan, Oke. esai, untuk tanda baca. Nah, itu menjadi penolong karena saya akan menghadapi ujian sebenarnya waktu itu. Karena menghadapi ujian. Jadi Papa banyak bimbing kamu. Papa bimbing dia. Aku kapan Papa bimbing? Kamu sudah. Semua sama. Iya. Semua anak papa yang baik-baik semua diajari. Papa kok jadi terharu berkaca-kaca loh si Papa. Oke, Bagus untuk sekali Vio, ya, oke. sebagai duta bahasa dari kalangan pelajar, tentunya kita lihat sendiri kan kalau di sekolah itu bahasa Indonesia itu bukan salah satu apa sih mata pelajaran favorit seperti itu. Betul. Kalau misalnya Olimpiade bahasa Indonesia kecil, orang pasti ngomong kayak gitu. Menyepelekan kebanyakan. Tapi kalau dia matematika, misalnya IPA, Memang gitu, belajar langsung gini, sungguh-sungguh. keren Anda. Iya. Nah, tanggapan teman-teman di sekolah gimana lingkungan sekolah terhadap prestasi yang kamu raih saat ini? Tentunya mereka bangga karena menjadi seorang duta pelajar itu tidak susah. Tidak mudah. Tidak mudah. Oke. Ya. Nah, setelah itu saya merupakan duta bahasa pertama di sekolah. Angkatan pertama ya? Iya. Jadi diterima dengan lapang dada dan juga merupakan prestasi yang bisa saya bawa untuk sekolah. Oke. Nah, Jo, yang saya tahu nih, Kak Ari tahu bahwasannya di KGS itu kan sehari-harinya berbahasa Inggris nggak sih? Bener nggak ya? Kebanyakan. Ya, apalagi untuk tingkat sekolah dasar. Yang saya tahu semua guru-gurunya menggunakan bahasa Inggris terhadap Dalam metode belajar mengajar. Iya, benar. Dan juga dalam kegiatan sehari-hari juga mereka menerapkan bahasa Inggris. Nah, sebagai duta bahasa, tantangan kamu seperti apa di sana? Untungnya setelah sebenarnya dari jenjang SD itu kita sudah diterapkan untuk berbahasa Indonesia juga. Karena Oke. banyak sekali pelajaran yang menggunakan bahasa Indonesia, contohnya PKN. Karena itu tidak mungkin kita ubah menjadi bahasa Inggris. Inggris, Oke. betul. Nah, terus sejarah kita lebih dipatokan untuk belajar sejarah Indonesia. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Nah, terus setelah itu di jenjang yang lebih tinggi pun, walaupun kita diajarkan pelajaran ekonomi, yaitu kita menggunakan bahasa Inggris ya, tapi kita juga diajarkan ekonomi. Jadi sebenarnya saya sebagai duta bahasa pun merasa sekolah itu tidak memilih-milih, Oke. Iya. dan mereka masih menerapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan juga merupakan bahasa ibu kita kan. Oke. Nah, Wow. keren loh Oke. dia. Aku suka sama dia. Dia tenang, ya kan? Aku pengen bungkus dia. Tapi ada Mama. papanya di sini, nggak jadi. Anak mama mau Aku cuma dibungkus. bercanda, papa dan mamanya. Kamu temannya Gilang ya? Oke, ini ada aku pertanyaan sama si Vio nih. Arti kecintaan kamu terhadap bahasa Indonesia buat kamu tuh apa? Kecintaan kamu terhadap bahasa Indonesia, kamu mengartikannya dengan kata-kata apa? Coba. Ketika kita bisa mencintai bahasa ya, artinya kita itu bukan hanya cinta dalam ucapan, tapi kita juga melakukannya dalam sehari-hari. Oke. Nah, terus contoh berikutnya adalah ketika kita mencintai sebuah bahasa, kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Oke. Nah, sehingga sebenarnya saya sampai sekarang pun masih belajar bahasa Indonesia karena banyak sekali kosakata yang tidak kita ketahui. Oke. Dan kebanyakan juga merupakan serapan kata-kata. Sehingga ketika kita belajar lebih, maka rasa cinta itu akan bertumbuh.
Cinta akan tumbuh kalau kita belajar lebih. Aduh, Gitu. enak Dalam banget banget ya. loh ini. Dalam. Makanya aku bilang, aku mau bungkus nih anak. Eh, Aku mau bawa dia ke rumahku. bungkus apa? Kain jarik? Jadi adekku. Oh, mau dia. Dia senang hati loh dia mau. Senang hati. Iya, Akan iya. kuberikan job-job Ari yang banyak itu. Sayang. Tenang aja. Oke, nah untuk Juna sendiri. Dia Agus, jangan Juna. Oh iya, Agus ya. Itu nama mangkal dia kalau malam-malam gimana sih ya? Agus, untuk kamu sendiri Gus, kamu kan bisa dikatakan nih ke seniornya dari teman-teman yang ada di sini, ya bener gak sih? Betul. Kamu Tua juga sih kamu. udah kelihatan dari raut wajah gitu. Nah, melihat antusias dari generasi milenial yang sepertinya mereka itu emang benar-benar mencintai sehingga selalu menggali dan belajar lagi dengan bahasa Indonesia yang baru, bahasa Indonesia yang kekinian. Itu menurut kamu seperti apa tanggapannya? Kalau berbicara seputar penggunaan berbahasa Indonesia di generasi Z ya. Iya. Kalau kita sekarang udah mengetahui istilahnya itu Gen Z, generasi zilenial. Kalau misalnya Oh, kita zilenial iya, zilenial. Itu Milenialnya kemana? Milenial itu untuk generasi yang lahir tahun 1980 sampai 1990-an. Ah. Ini ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bang Ari. Oh gitu. Ya. Jadi saya ini milenial. Milenial, kita Kolonial, milenial. kamu kalau Lo kan sekarang zilenial. Ya, zilenial itu yang tahun 2000-an. Dari Oh, tahun baru tahu 2000 saya. itu sampai sekarang itu disebut dengan zilenial. Makanya sekarang ada istilah generasi Z atau Oke. Gen Z gitu. Nah, Agus pribadi kan tadi udah perkenalan ya sebagai pengajar gitu ya di salah satu sekolah dan madrasah. Mengalami yang namanya fenomena pelajar di usia Gen Z ini mereka terpengaruh dengan perkembangan yang pesat dari teknologi media digital. Betul. Jadi media elektronik yang juga mungkin aplikasinya penerapannya dari dalam jaringan, Iya. daring. Daring. Nah itu sangat terpengaruh. Pelajar-pelajar sekarang itu sangat dipengaruhi oleh hal tersebut dan sebenarnya sebagai guru itu tantangan. Iya. Contohnya misalnya kita sering sekali mengetahui anak-anak muda generasi Z yang berbahasa itu mencampurkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Itu ada Korea, Iya. bahasa Korea, bahasa Thailand, Iya. ada bahasa Inggris. Iya. Kalau di madrasah ada bahasa Arab. Iya. Jadi kalau misalnya kita sapa gitu ya sama pelajar, pelajar kalau nyapa pengajar nih, sekarang bukan hanya sebatas good morning gitu ya, tapi sekarang kadang kalau sambil main-main tuh bisa swadika, anyong, Anyong gitu, iya. Nanti kalau misalnya sudah selesai ada yang bahasa Arab, yang suka dengan bahasa Arab ya, film, karena mungkin anak itu hobi menonton film-film Arab gitu atau Turki, dia kalau misalnya sudah selesai berbicara selalu berbicara holas, sukron. Holas bah. Nah, ya. gitu. Jadi kalau biasanya yang kita ketahui bahwa kalau horasba beda lagi ya bahasa daerah. Oh, iya. Holasba. Adik saya nggak bisa ngomong R. Oh, Jadi iya, kalau iya. ngomong horas dia holas. Adiknya Holas. paling banyak. Iya. Oke. Ya, jadi kita sering menghadapi fenomena demikian gitu sebagai pengajar, bahwa banyak pelajar-pelajar yang karena mudahnya mengakses media elektronik yang Iya, aplikasinya bersifat daring, itu bisa mudah sekali mereka mendapatkan idola-idola dalam filmnya. Kemudian kalau sekarang kan tahu ada aplikasi YouTube, ada YouTuber, Iya. pengguna YouTube yang pasti berbahasa ya kekinian, Iya, dan itu TikTok, bisa ada Cimoy gitu kan. Iya. ada Bang Ari juga di TikTok kan? Enggak begitu. Enggak juga ya. Jadi itu bisa sangat mempengaruhi. Itu tantangan, dan kalau menurut Agus pribadi sebagai pengajar menjadi alarm atau pengingat bagi kita pengajar khususnya, bahwa kita pun sebagai pengajar harus mengimbangi dan mengikuti perkembangan tersebut agar kita tahu juga sela-selanya untuk mengajar menerapkan penggunaan bahasa Indonesia baik dan benar itu seperti apa di sekolah. Oke, tuh. Jadi Tangan dong untuk Pak Agus Musliandi. Jadi untuk generasi Gen Z tuh gitu ya. Untuk Gen Z nih, ini bener banget. Ini salah satu bisa menjadi acuan untuk seluruh pelajar bahwasanya ketika kalian ingin mengetahui seperti apakah kosakata yang baru atau berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, itu banyak kok, banyak sekali arah-arahannya. Acuannya ya. Acuannya banyak di daring-daringnya udah dikatakan oleh Betul, Pak Agus tadi. Nah, Pak dan Agus. kalau mau ditanyain sih sama si Agus,
bagaimana kecintaan kamu Sudah terhadap Pak bahasa Agus, karena si Indonesia. Agus gitu ya kamu ya. Si Agus. Karena kita ini ya, abang adek ya. Iya, abang Iya. adek. Jadi, Sama kakak betul, adik. hubungan aku sama si Agus tuh bukan hanya di rumah Ini bahasa, bukan teman-teman, kakak. Gitu. Ini apa? Anang Boru. Oh, Nanboru. Bukan Iya. Namboru. Namboru. Diganti-ganti. Nah, Agus ini adalah seorang sosok duta bahasa yang menurut aku juga keren. Waduh, Karena dia itu, luar biasa, ini Pak, alhamdulillah. ini Papa berhasil didik dia. Dia jadi pengajar gratis dari tahun 2015 sama aku bareng-bareng. Gratis? Jambi gratis. Ngajar udah gratis dan dia juara di nasional terus loh. Jadi enggak tidak semua bisa dinilai dengan uang ya. Oh, iya, Ada. iya. Oke. Langsung Tapi aja. saya kenal dia emang dari Keren kan badannya emang nggak dia? sebesar ini. Emang Saya dia kenal dia kecil banget dari kecil Pak. Saya nggak tahu dia bisa seperti ini. Mungkin karena dia bahagia ya, Iya. makmur dia, Dari nol jadi 100 gemari gitu ya. Palu Jinawi. Oke. Nah, untuk Papa sendiri kita tidak mau bertanya, Enggak mau Pak. melainkan kami akan memberikan Bapak tantangan, Iya. Papa, challenge kalau kata anak-anak sekarang ya tanya kan. dulu, Papa. Iya, nah, Menurut itu kek. Papa. Papa, ya, ya. Menurut nah. Papa menjadi presenter ini gampang nggak Pak? Sebenarnya tidak sebuah apa namanya profesi yang sulit sebenarnya karena bagaimana kita berbicara, bagaimana berujar dan lain sebagainya harus menarik Iya. karena mata semua yang hadir pasti tertuju ke kita kan. Jadi, Betul. Nah, tapi kalau belajar untuk menjadi presenter bakal bisa pinter nggak Pak? bisa. Bisa. Nah, ini dia. Kena Kan dia. Papa kan mau pergi nih. Iya. Ari dan Solina. Oh iya, Solina. Ganti nama aku ya. Cukup. Ari dan Solina pengen banget mendengar Papa membuka acara Pesona Bahasa Salam Literasi kepada pemirsa dan Papa memberi informasi siapa aja narasumbernya, terus juga apa tema kita hari ini. Terus tanyain anak-anak Papa. Sapa seperti ibaratnya kami ini sekarang Iya. saya adalah papanya Papa. Aku mamanya Papa. Ya, nanti sapa ya. Bisa ya Pak ya? Ini adalah kamera master kita. Iya, Ini yang Papa itu, ngeliat Pak. sini boleh, ke situ boleh. Terserah Papa mau lihatnya mana. Papa pilih yang mana. Pilih saja. Papa mau yang mana? Yang ini atau itu? Ya, dua-duanya. Nggak boleh Pak. Satu Kalau aja, menurut Pak. saya bagus yang ini. Jadi Iya. Papa langsung menatap. Kayak- Ya. Oke. Ya, Pak ya. Buka, Pak. Pegang aja, Kalau Pak. salah, Pura-puranya. kalau sedikit salah Papa jangan kecil hati kalau ditegur sama Ibu Melani ya. Iya. Kita coba ya Pak. Semua Pemirsa, mata tertuju. kita akan melihat seperti apakah Papa saya, Papa kita semua, Papa bahasanya dari Membuka Jambi acara. ini akan membuka acara Pesona Bahasa. Apakah semenarik saya dan Solina atau Oke. Coba kita katanya bareng-bareng. silakan Papa. Kita bantu countdown, oke? Ya. Ya. Kamera, Ya. roll, action. Action. Baik, selamat sore pemirsa semuanya. Jumpa lagi dengan saya, papanya Solina dan papanya Ari dalam acara Pesona Bahasa Salam Literasi. Hari ini adalah hari yang istimewa. Bisa dilihatkan dari kostum yang kami gunakan. Hari kemerdekaan serba bubur merah putih, kan begitu ya. Nah, jadi hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Ada yang masih imut-imut, ganteng gitu ya. Namanya Ari Giordani. Terima Lalu kasih Papa didampingi sudah oleh menyapa narasumber saya. Yang kedua adalah Solina ya, bukan Soluna. Kalau Soluna nanti promosi merek ya. Jadi Solina Lumban Torua. Terima kasih. Tapi ada lagi yang lebih istimewa ya. Narasumber kita hari ini adalah masih muda, belia, prestasinya segudang. Dia adalah Fiona atau biasa kami panggil dengan Vio. Gadis kecil yang menjadi pemenang Duta Bahasa Pelajar pertama di Provinsi Jambi. Ini dia. Pintar bermain musik, pintar bermain biola ya. Iya. Jadi sebenarnya dibawa biolanya deh. Tidak dibawa ya. Aduh, sayang sekali. Padahal kalau tadi dibawa biolanya, semua terpesona. Ayam yang mati bisa bangun jadi. Lalu ada narasumber yang ketemu di jalan. Agus Musliandi. Muslihat. Ya, Agus Musliandi ditemani oleh dayang-dayang pagar bagus dan pagar ayunya semua. Jadi pemirsa di rumah, hari ini kita cukup berbahagia karena suasana kemerdekaan. Ya, sebentar lagi tunggu kami setelah pariwara berikut. Terima kasih. Terima kasih Papa Saiful untuk sambutannya. Kami berharap semoga corona
Astaga, kaget saya. Papa langsung ngegas ya kan. Ini Terus bang, dia gini, ahai. sayang sekali. Ini antara komentator sepak bola dengan F1 gitu ya. Kayak komentator tinju gitu loh, ahai. Sayang sekali, jebret. Tapi lama-lama seperti biasa, seperti narasumber bahasanya. Dan ternyata Keren loh, Bapak tepuk Saya tangan untuk bersyukur. Bapak dong. saya bersyukur ditemui oleh sosok papa seperti ini. Ditemui sosok lu kayak Iya. Tuhan tuh aja. Kenapa saya bersyukur? Kenapa saya bersyukur? Kenapa? Karena job saya tidak akan ditikung. Karena yang kayak gini ya. Iya, karena begini cara bawa acara jadi job saya tidak akan ditikung. Betul, dan kamu nggak akan menikung job Papa sebagai kepala kantor Iya, baru. itu dasar. Begini, semua ada masanya, semua masa ada Masanya. semua orang ada masanya, semua masa ada Ada orangnya. Jadi memang sudah berjodoh-jodohan. Ari sama Mbak Solina ya memang cocoknya di pembawa acara. Saya cocoknya jadi kepala. Job saya jadi kepala. Jadi aku tahu dong. Aku jadi tahu. Geng sombong tuh gitu. Lah, ini juga buktinya memang udah garis tangannya duta bahasa pelajar kan jadi begitu kan? Iya, nggak jadi kepala. Udah cocok. Tapi siap-siap saja nanti jobnya akan diambil. Kita kembali sayang. Ahai. Ya udah kalau gitu Firna, pembahasannya menarik sekali di sini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap lagi Pesona Bahasa. Salam literasi. Ahai. Oke, balik lagi bersama kita berdua, ada Ari Giordani dan Solina Lumantoruan. dan kita berdua masih ada di program Pesona Bahasa, Salam Literasi. Ahai. Itu jadi bagus. Hari ini ya cuman untuk ahainya, besok-besok udah gak ada loh, lagi. jadi bagus yang Papa keren banget deh. Apa, pinter ya dicari muka ya depan orangnya loh. Nah, Kalau bukan kita yang puji siapa lagi coba. benar sebagai Aduh. anak kandung ya. Kalau anak pungut gak bakal nge-booking ya. Nggak usah. Oke. Kita mau tanyain sama mereka dulu deh. Nih itu dayang-dayang yang kata Papa bilang tadi ya. Bukan dayang-dayang. Oh Ini iya, iya. pagar ayu Pagar katanya ayu, kan. pagar Iya, ayu. pagar ayu dan pagar apa? Bagus. Pagar tanaman. Itu kamu. Oke, ini aku mau tanya. Mungkin nanti nggak usah rebutan mic-nya gitu ya. Saya pengen ke Jo aja deh. Iya, Jo aja. Nah, Jo ya Jo. Jo, fenomena penggunaan bahasa di berbagai sisi kehidupan. Kalau kamu kan dari mahasiswa, itu gimana tuh fenomenanya? Fenomena yang tepat untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan perguruan tinggi di tempat saya itu ya sesuai dengan konteks dan sesuai dengan lawan bicara kita. Dalam artian di sini apabila kita berbicara dengan teman kita gunakan bahasa yang sesuai dengan apa yang teman kita gunakan. Karena apabila kita menggunakan bahasa dengan tingkatan yang berbeda atau dengan kesulitan bahasa yang mungkin mereka nggak dipahami, esensi dari bahasa itu sendiri tidak dapat tersampaikan dengan baik. Dalam artian di sini apa yang kita maksudkan ke dia belum tentu tersampaikan dengan baik. Begitu pula dengan kita Oke. berbicara kepada dosen, itu punya tata kramanya sendiri dan Iya. tata Bahasa. Iya. Ada temuan nggak kamu di kampus? Temuan tertentu yang menurut kamu ini kayaknya bisa jadi bahan diskusi deh untuk sama aku teman-teman di Duta Bahasa gitu. Pernah nggak ada temuan kayak gitu di kampus? temuan mungkin karena saya cuek jadi Cuek ya kamu Oh, ya? kamu cuek ya? Pasti jomblo. iya. Oh iya, Iya. orang cuek itu pasti jomblo kebanyakan. Tapi bener loh, saya setuju. Jadi kalau misalnya nih kita ketemu sama teman seperti Solina, yang notabene menggunakan bahasa daerah atau logatnya Jambi. Woi, kau nak kemana? Terus aku dong menjawab, ih, apakah kamu saat ini sudah lapar? Ih, apalah kau nih? Sepertinya aku udah lapar. Apakah kamu ingin mengikuti aku? Gitu kan. Jadi itu emang gak nyambung ya. Ke Pak Agus dulu deh. Pak Agus. Iya. Sebagai guru kan, sebagai guru tentu Pak Agus tuh sering ketemu sama murid yang kalau misalnya bertanya menggunakan bahasa Jambi gitu loh. Sementara itu kan sebenarnya panggung yang harusnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau pendekatan dari Pak Agus sendiri untuk murid-murid yang seperti itu seperti apa? Sebelumnya gini, penjelasan terhadap fenomena yang terjadi nih ya di sekolah ya sebagai pengajar terhadap pelajar, pemahamannya dulu dikasih tahu. Kalau saya pribadi ngasih tahu bahwa tadi kan sebenarnya tadi kayak Bang Ari bilang ya bahwa kita tuh nggak mungkin
ngomong formal, terus kawan kita pakai bahasa Lawan kita Jambi gitu ya. daerah, ya, benar. Sama contohnya juga dengan begini. Saya dulu waktu masih kuliah, kebetulan jurusan pendidikan bahasa Indonesia, alhamdulillahnya. Jadi dosen saya tuh pernah menyontohkan juga gini, nggak mungkin kita menggunakan bahasa yang formal, tingkatnya formal sekali di pasar misalnya. Kan ibu harga 1 kilo cabai berapa? Kan lama ya. Padahal kita bisa kayak Berapa nih? cabai berapa sekilo, bu? Bu? Nah, sekilo berapa? Berapa ini bu gitu kan? Harga kamu langsung di Sama juga kasusnya dengan waktu itu saya pernah menjadi orang yang bergerak dalam dunia jurnalistik, media ya. Kita di situ dituntut juga menggunakan bahasa yang komersil, yang menjual, yang kekinian, yang menarik perhatian, yang kadang itu juga meleset dari kaidah bahasa sesungguhnya. Tapi akhirnya menemukan jawaban, dosen saya dulu Pak Rustam, dia dosen linguistik. Hai Pak Rustam. Halo Pak. Beliau pernah bilang bahwa sebenarnya dalam penggunaan bahasa Indonesia kan ada baik dan benar. Ya. Kalau benar berarti konteksnya kita berbicara kaidah. Kalau misalnya berbahasa yang baik itu konteksnya ragam. Oke. Ada ragam bahasanya, konteksnya situasi dan kondisi. Nanti muncul yang disebut dengan ragam bahasa. Nah, itu tadi sebenarnya kita juga harus tahu sebagai pengguna bahasa Indonesia, masyarakat Indonesia khususnya pelajar juga ya kan di sekolah, tahu bahwa konteks kita berbicara menggunakan ragam apa nih. Kan ada ragam beku, ada ragam resmi, ada ragam konsultatif, ragam santai dan ragam akrab. Nah, kalau misalnya tadi yang Bang Ari contohkan misal sama teman pakai bahasa Jambi, terus tadi yang Chow pakai bahasa itu bisa berarti ragam dia adalah santai atau akrab. Oke. Jadi itu diperbolehkan. Namun kita biasanya di media publik sama orang gitu. Terus saat tadi bilang juga sama orang yang lebih tua, itu biasanya menggunakan Ngeri ya, orang tuanya ke saya ya. Papa ada loh. untuk pemirsa yang ada di rumah mungkin nanti langsung di ini aja ya, nomor teleponnya disertakan aja. Ini gurunya guru keren loh ini. Iya, Kalau dia sampai dapat guru dia kayak gini, menjawabnya tolong keren loh. dia menjawabnya gini loh. Lugas loh. Bang Lugas. Ari. Betul. Pertanyaan inti itu dijawabnya belakangan. Belakangan. Di awal-awal dia kasih gambaran dulu. Kamu tahu tujuannya apa? Enggak. Biar lama mukanya di TV. ya bener. Sama secara tidak langsung ngasih tahu bahwa dalam menulis itu ada pembukaan. Nanti ada kesimpulan, ada isinya. Betul, ada isi, ada penutupnya. kesimpulan penutup gitu ya. Jangan lagi untuk Pak Agus dong. Oke, untuk kamu sendiri Via, sedikit aja. Kalau menurut Via gimana? Ini dari sudut pandang pelajar. Kalau ini kan tadi sudah yang dari mahasiswa, guru. Nah, kamu yang pelajar. Seperti apa? Fenomena bahasa di lingkungan pelajar itu sebenarnya sangatlah sering digunakan. Oke. Karena kita masih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tetapi sayangnya hanyalah terkadang kita lupa bagaimana cara kita berbicara bahasa Indonesia yang baik dan juga yang benar. Oke. Jadi kita masih mencampur-campurkan bahasa gaul ataupun bahasa Inggris, bahasa asing. Nah, tetapi sebenarnya balik lagi. Karena pada akhirnya kita tetap akan menggunakan bahasa Indonesia yang dengan baik dan juga dengan benar. Oke, baik. Tuh, intinya tuh harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar walaupun di manapun lingkungannya lah, apalagi di lingkungan sekolah gitu ya. Nah, untuk Papa sendiri nih, Pak. Rindu banget dong dengar suara Papa. Bukan kan tadi udah nanti kita suruh di segmen 4 bukan Ih, lagi. boleh juga. Nah, menurut Papa nih, bahasa sebagai arti pemersatu bangsa. Iya. Itu apa tuh maksudnya? Iya. Ya. Baik, terima kasih Langsung ngerti Bang Solina Ari ya. sama Mbak Solina. Negeri ini ada Ya. karena 3 hal. Masih ingat yang disumpahkan oleh para pemuda ketika itu ya? Mereka menyatakan bahwa berbangsa satu ya, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ya. Kemudian juga bertanah air satu, tanah air Indonesia. Lalu yang ketiga, yang mereka ucapkan, yang mereka sumpahkan yang ketiga itu adalah menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi di momen 17 Agustus begini, salah satu bukti kita nasionalis adalah dengan menunjukkan kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi kita boleh berbeda warna kulitnya, berbeda sukunya. Ini ada orang Batak, Minang. kami sama, ini Minang, yang lain-lain berbeda-beda. Silakan saja, agama juga kita berbeda-beda, Ya. tapi dipersatukan dengan bahasa yang satu tadi. Jadi semua, saya orang Jambi, saya orang Medan, saya orang Palembang, saya orang Kupang dan lain sebagainya, silakan saja, tetapi dikunci dengan satu yang sama,
yaitu bahasa Indonesia tadi. Jadi inilah sebenarnya yang harus ditanamkan ke jiwa kita semua bahwa beginilah saya membuktikan kalau dahulu para pejuang kan mereka memanggul senjata. Seperti itu mereka berjuangnya. Benar. Nah, sekarang kita berjuangnya tidak lagi yang seperti itu. Kita ikat semuanya dengan ikatan yang sama, yaitu tadi selalu menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sehingga tidak ada yang tercerai-berai tadi. Seperti itu sebenarnya. Oke. Ya. Tapi kalau si Papa kasih penjelasan kayak gini, aku pengen tambah lagi dong, Pak, gitu. Karena kurang panjang, Pak. Iya. Tumben Papa kurang panjang. Kenapa, Iya. Pak? Boleh, sebenarnya kan tergantung permintaannya ya. Iya, Betul. Pak, ini Kalau- aku minta, Pak. Aku minta nih, Papa tolong tanyain anak-anak buah Papa yang datang hari ini, Pak, yang pakai selempang-selempang ini. Papa pengennya dari anak-anak Papa ini apa gitu loh di momen Harapan ya? kemerdekaan ini gitu, di momen kemerdekaan. Apa yang Papa inginkan? Iya. Berarti saya seolah-olah lagi jadi... Nggak usah seolah-olah, Oh, Pak. tidak. Langsung aja. Nah, Iya, ini baik. real, memang benar-benar nggak olah-olah. Ya, anak-anak Papa yang baik budi, yang ganteng-ganteng, Tanyain, Pak. yang Si Yogi manis-manis tuh, Pak. ya. Udah ketakutan, Yogi. Iya, boleh. Jadi sebenarnya kita sebagai generasi muda, apa sebenarnya arti merdeka bagi kita? Kan sekarang juga Mas Menteri ya, Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dia menggaungkan merdeka belajar, kan begitu ya. Jadi seperti apa sebenarnya yang dimaksud dengan merdeka itu? Jadi bagi anak-anak Papa semua, sebenarnya seperti apa atau apa arti kata merdeka bagi kalian semua? Sebenarnya saya nggak enak menggunakan kata kalian. Bagi kamu-kamu begitu ya. Ananda. Ya, Ananda begitu ya. Ananda. Iya betul. Tanyain, Pak. Si Sidik, Pak, juga ketakutan, Pak. Iya. Tanyain sama Sidik, Pak. Ya, mungkin bisa dimulai dari Bang Yogi, boleh silakan. Kena lu, Yogi. Terima kasih Papa Iya. atas pertanyaannya. Bagi saya merdeka itu adalah ketika kita bisa berpikir dengan sehat, berpikir dengan terbuka, kemudian kita bisa menjaga pola pikir kita juga terhadap sesuatu untuk terus berpikir positif. Itu bagi saya sudah merdeka untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita melihat jika kita berbicara mengenai merdeka dalam arti yang luas, itu tentu akan persepsinya beda lagi, Pak. Kemudian juga merdeka bagi saya dalam hal berbahasa, kita tentu berbahasa itu boleh, maksudnya dibebaskan untuk berbahasa, tetapi tetap harus memegang teguh konteks dan pedoman yang sudah dibuat oleh pemerintah kita, agar ketika kita berbahasa, kita bisa memerdekakan bangsa kita dengan mencintai bahasa kita. Mungkin itu, Pak, arti merdeka buat saya. Yang lain gimana? Setuju? Setuju aja ya. Ya udah, kalau setuju udah selesai lah. Gak usah jawab semua, oke? Sidik, nanti giliran kamu ya. Ya udah kalau gitu, Bapak terima kasih banyak untuk pertanyaan dan juga jawabannya, dan pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda ini kami akan kembali di segmen terakhir nih. Yaps. Di mana segmen terakhir ini kita akan membahas kesimpulan sepertinya untuk Kesimpulan. tema kita hari Untuk ini. tema Untuk kita kita hari total ini. bersama kami di Pesona Bahasa, Salam Literasi. Ahai. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya, Saiful Bahri Lubis, dalam Pesona Bahasa Salam Literasi. Ahai. Ya, semua yang ada di rumah, menarik tadi ya, sesi 1 sampai 3 ya. Cukup menarik, kita mendapatkan narasumber-narasumber hebat hari ini. Nah, ini sebenarnya di segmen keempat ini adalah simpulan ya dari para narasumber saya ya. Saya nanti akan meminta sedikit penyampaian yang termuda dulu ya, yang paling belia. Kira-kira apa sih pesan-pesan dari seorang Fiona yang menjadi duta bahasa pelajar di momen kemerdekaan ini? Silakan Dinda Fiona yang cantik, punya banyak prestasi, silakan. Jadi krik-krik ya, Pak. Tapi kalau misalnya Papa buka seperti itu, aku kayak lagi nonton kultum gitu ya sebelum azan gitu ya. Kayak nonton mutiara Islami gitu ya. Ayo,
Ayo Fiona coba dijawab pertanyaan dari. Jadi jangan-jangan juga Fiona merasa ini kayak kultumnya. Silakan aja. Tidak apa-apa Fiona, nyantai saja. Begitulah kalau tadi segala sesuatu diserahkan bukan pada ahlinya. Kata apa? Ya silakan. Apa pesan-pesan Fiona? Baik, salah satu wujud kecintaan kita terhadap tanah air itu adalah berbahasa Indonesia, berbicara dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, hal tersebut merupakan salah satu cara yang baik bagi generasi muda untuk mengisi kemerdekaan. Nah, ketika kita bangga berbahasa Indonesia, maka tanpa kita sadari pun rasa cinta terhadap tanah air itu akan tumbuh. Oke. Oke. Si papa enggak kan kalau Udah masih selesai, jadi- Pak, Dia itu. si papa Papa. malah gini dia. Iya. Orang udah selesai dia masih dengerin. Harusnya tadi ditimbali ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Sebagai presenter awal, Betul. Kita, Kita masih maklumi, tidak terlalu khawatir, iya. tidak ditikung, masih Iya. nggak apa-apa. Nah, Oke, kalau gitu kalau aku boleh bertanya nih, karena ini adalah segmen terakhir atau episode terakhir kita bersama Papa kita tercinta. belum Ri. Berarti minggu depan masih ada belum? Papa sebenarnya masih ada di sini nanti entah beberapa segmen lagi, entah beberapa episode lagi maksud aku. Episode dong. Iya, tapi karena Papa sudah dilantik secara virtual, jadi Papa memang akan berangkat gitu. Dan ini adalah ini salah satu momen. momen di mana kalian masih bisa berkumpul di rumah bahasa bersama Papa. Maksudnya begitu. Iya. Kalau besok, lusa atau episode kemudian mungkin nggak akan bisa berkumpul seperti ini. Nah, untuk 1, 2, 3, 4, 5 dan orang yang ada di sini yang paling dekat dengan Papa. Siapa kira-kira yang Iya, kalian anak tahu? angkat, ya anak Yang mana? pungut, Yogi. anak pungut. Yogi atau Agus? Kalau perempuan aku tahu yang dekat sama Siapa? Papa itu yang Nur Hasanah Berkat. Itu. Hei, Hey. pelakor. Jangan dong. Lah, kata kamu perempuan yang lagi dekat. Enggak, emang dia lagi deket anaknya kan? Ini Oh, kita kan anak. anak Papa di Soalnya sini. kamu Minta bilang maaf wanita. loh. Soalnya bilang tadi perempuan yang lagi dekat sama Papa. Papa kan udah punya istri. Istri Papa bidan. Ish, aku dekat sama Papa berarti kan enggak. Enggak mungkin Papa suka sama kamu. Ayo, sweet, sweet. Oke, yang paling dekat Yogi atau Kak Agus? Yang kalian tahu, teman-teman? Mungkin Kak Agus ya, Kak Agus ya? Oke, baik. Kalian Nah, kok gini-gini sih? untuk Agus sendiri nih, Gus. Menurut Agus, sosok Papa Saiful Bahari Lubis, ini sosok yang seperti apa? Buat kamu. Sosok seorang ayah. Oke. Kalau di sini di rumah Kalau Papa bahasa, emang ayah, tidak ada Papa itu adalah ibu. ada Papa adalah sosok seorang ayah. Ah, ah. Soalnya ada Papa sebagai sosok seorang ibu ada. 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 Oh, aku dong. Enggak juga yang harus kayak gitu. Loh, ibu kan? Mungkin Kalau- menjadi Iya, orang tua tunggal. Oh gitu. Tapi di rumah bahasa ngapain nggak pernah menjadi ibu, nggak pernah punya ibu di sini kita. Oke. Langsung aja, Pak Iya. Agus. Papa itu sosok ayah bagi kita semua, bagi anak-anaknya di Duta Bahasa dari tahun 2010, 2000 jauh pokoknya ya. Oke. Ke tiap angkatan ada 2010 itu 2000 jauh ya. 2010 sebelum Masehi. maksudnya nanti di setelah sebelum 2010 juga ada. Oh, sudah ada. Jadi kami semua kan juga tergabung di dalam ikatan Duta Bahasa Provinsi Jambi dan Papa adalah ayah kami. Kenapa ayah? Karena definisi ayah bagi Agus pribadi lebih kepada orang yang bertanggung jawab dan mengayomi kami. Oke. Sebagai guru, sebagai orang yang senantiasa menyayangi, mengingatkan kami dan menjadi inspirasi juga bagi kami semua. Papa itu salah satu-satunya bisa dibilang gitu ya. Iya. Kepala kantor bahasa yang menurut Agus kalau misalnya berbicara saja itu udah ilmu bagi Betul. Agus pribadi. Setuju. Jadi Papa itu kalau ngomong ya baru pembukaan sambutan atau pidato saja itu udah ngasih tahu, oh berarti kalau kata yang tepat untuk pembukaan seperti ini, oh untuk menyampaikan makna ini seperti ini. Papa lah salah satu orangnya. Pantas dia diangkat. Pade cari muko. Pade dia. Langsung aja. Makanya cepet dipungut ya. Aku setuju kalau itu, aku setuju banget karena sampai saking Papa ini konsisten, kita jadi tahu pembukaannya pasti kayak gini sih Papa. Iya. Iya, Gitu. konsisten sekali. Heeh. Ini Nah, kalau Yogi sendiri sedikit ditambahkan Yogi, sosok Papa ini seperti apa? Iya. Kalau bagi Yogi pribadi, mengenal sosok Papa selama 5 bulan ini, Papa itu adalah seorang guru yang hebat untuk membimbing anak-anaknya ambil tisu dong. dalam berbahasa. Karena selama 5 bulan ini memang sangat terlihat ya perubahannya, Bang Ari, Kak Solina. Iya.
Dari segi berbahasa, kita diajarkan untuk berbahasa yang baik dan benar. Kemudian juga kalau diibaratkan sebuah kendaraan nih Bang Ari dan Kak Solina. Papa itu seperti kereta. Panjang dong. Kereta tapi rodanya yang menggerakkan kami untuk terus berjalan maju tanpa berhenti untuk terus menyosialisasikan bahasa Indonesia ke kalangan masyarakat agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu. Bang Oke. Ari. Mantap. Kereta artinya Kereta, selalu rodanya. jalan harus Iya. tanpa berhenti. Ada berhenti. penghalang tubur. baik. Betul. Karena ini sebuah penghalang itu nggak harus kita berhenti untuk bisa memberikan sesuatu yang baik gitu ya. Nah, salah satu yang para cewek ciwi di atas Iya, ada yang mau menambahkan, siapa aja boleh. Makasih Kak Ari. Oh kamu, saya nggak ada nyuruh loh, langsung makasih ke Hari loh. Siapa aku yang nyuruh? Iya, oke. Kamu Silakan. perempuan harus lembut loh kamu. Ayo. Tambahnya deh. Selama Sanah kenal sama Papa, walaupun baru sebentar 5 bulan ini, tapi Sanah ngerasa kayak sudah mengenal Papa lebih lama, kayak sudah kenal dari lama. Karena Papa sosok yang menurut Sanah pribadi ramah, dan juga walaupun Papa seorang kepala kantor bahasa, tapi Papa ini tidak menggurui anak-anaknya, tapi lebih membimbing kami, menggerakkan kami untuk di Duta Bahasa sendiri, Kak. Jadi papa ini hot daddy ya? Papa sadar nggak sih kalau semua anak-anak Papa ini sangat mencintai Papa? Sadar nggak? Iya, karena saya juga sebenarnya justru ya, saya lebih sayang dengan mereka. Bahkan saya lebih sayang mereka daripada diri saya sendiri. Oke. Itu sebenarnya. Saya merinding, Pak. Merinding kalau ini nggak sepik. apa namanya ya? Mereka kalau kita kan sebentar lagi kan generasinya sudah ini ya. Tapi justru tumpuan bangsa ini ya di mereka. Bahwa anak muda Indonesia yang hebat itu adalah anak muda yang seperti mereka, yang berbahasa Indonesianya bagus. Ini kita anggap yang paling bungsu ya. Vio yang paling bungsu. Inilah harapan. Artinya bukan berarti Vio tidak bisa berbahasa asing, tapi dia harus menunjukkan bahwa dia hebat dalam berbahasa Indonesia. Itu yang keren. Jadi kalau ada orang yang dia masih merasa lebih bangga menggunakan bahasa asing, justru itu ya tidak keren. Tapi dia menyimpan kemampuan berbahasa asing dia itu, tetapi kehebatan dia berbahasa Indonesia yang ditunjukkan. Dan inilah Itu dia sebenarnya. rasa sayang anak-anak Papa memberikan kejutan kepada Papa tercinta. Dan Papa terharu, sepertinya mata Papa berkaca-kaca, pemirsa. Mereka mau nabung sama-sama, Pak. Terus juga Ini orang ini mempersiapkan. Orang ini orang-orang hebat ya. Mereka adalah anak-anak hebat. Kenapa? Saya sebenarnya sangat tersentuh ketika misal ketika mereka sudah seharusnya menikmati katakanlah kreativitas mereka, hasil-hasil kerja mereka, negara ya menitipkan sedikit tanda jerih lelah buat mereka. Tapi hebatnya mereka tidak mau ambil semua. Mereka kumpul, mereka jadikan uang kas mereka. Sebenarnya saya sangat terharu begitu ya. Padahal sebenarnya itu adalah hak mereka, tetapi mereka tidak mau, hanya mengambil sebagiannya, lalu sebagian besarnya untuk ikatan duta bahasa mereka. Jadi mereka adalah anak-anak hebat. Sebenarnya ini yang berat saya untuk melangkah ke timur itu, ke NTT itu sebenarnya. Jadi apa? Masih merasa banyak yang harus saya benahi di Jambi, tapi tiba-tiba seperti terbangun dari tidur. Bangun-bangun, kamu harus berangkat. Itu yang Papa sayangkan sebenarnya. Ketika masih banyak cita-cita yang terkendala. Nah, jadi itu yang saya rasakan sebenarnya. Papa, Tapi, Papa sadar nggak sih, Pak? Saya nggak bisa ngomong apa-apa selain ketika melihat teman-teman semua datang dengan antusiasnya ke sini dan mereka kaget mendengar kabar bahwasanya Papa harus pindah tugas. Dan harapan mereka untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu lagi itu sepertinya kandas. Karena saya yakin mereka semua banyak sekali belajar dengan Papa. Arti tumpeng ini tidak ada apa-apanya mungkin dibandingkan dengan ilmu yang Papa berikan kepada mereka semua. Seperti halnya Papa katakan mereka memiliki uang kas. Dan mereka itu tidak peduli uang kas itu mau dibawa kemana. Bahkan untuk keperluan pribadinya pun dia tidak ingin untuk bisa memenuhi semuanya. Yang penting mereka ingin memberikan sesuatu yang berbeda ketika Papa meninggalkan Jambi untuk tugas di tempat yang baru. Dan untuk teman-teman yang laki-laki, boleh kalian semua berdiri sebagai anak-anak kecintanya Papa.
hampiri papa kalian, salamin satu persatu. Juna, Atau dipeluk mungkin ya. boleh, papa boleh ya. berdiri papa. Iya, berpelukan mungkin ya. Iya. Ini akan jadi segmen yang Dipeluk papanya, nggak peluk apa-apa, papanya. steril ya habis tadi. Ini sangat terharu sekali, saya pun juga meneteskan air mata. Iya. Oke. Iya. Pokoknya jangan pernah bosan untuk berhubungan sama Tapi- papa, selalu komunikasi. Oke. Ya, ini apa? Talam benua ya. Waduh, tinggian dia dari saya. Ini Sidik, aduh Sidik, baik-baik ya dek. Yang cewek boleh salam papa tanpa memeluk ya sayang. Dan langsung iya, nggak apa-apa mereka di belakang ya. Ya. Iya. Ya, oke. Nanti kita langsung potong tumpengnya ya, saya udah lapar Iya. soalnya. Karena ini sepi. Iya, saya speak aja drama. Hehe, kita. Iya. Asli. Oke, papa boleh berdiri di depan Kayaknya tumpeng kita yuk. berdiri deh. Ini bareng-bareng. satu lagi. Oh iya, anak bungsunya. Iya. Kita berdua anak kandung Papa. Kita gimana, Pak? Kita hanya menikmati aja. Ayo, adik-adik semua kita berdiri di samping papa yuk. Papa Dan- berdiri pas di belakang tumpeng. Ini pemirsa pesona bahasa yang luar biasa di rumah bahasa, tidak hanya pelajaran yang kita dapatkan tentunya, tapi juga bagaimana kita pesan-pesan hidup juga ya, Arya. Betul sekali, rasa Bagaimana- kekeluargaan, Betul. rasa saling memiliki. Sebagai orang tua yang baik juga, Betul sekali. anak-anak yang baik, dan inilah sebenarnya arti kemerdekaan itu menurut aku. Yeay. Kita berikan tepuk tangan dong untuk semuanya. Dan Papa, sebenarnya ada pesona bahasa udah beberapa bulan ini semakin mendekatkan aku sama Ari sebenarnya sama Papa Iya. gitu loh. Kita semua belum kenal ya, belum saling kenal. Sebelumnya belum saling kenal dan kenal di acara ini dan untuk teman-teman semuanya. Iya. Jadi kita berharap pemirsa di rumah sekalipun Papa nanti memang masih akan ada di episode selanjutnya, dan sebelum pindah ke kemana Pak? Ke Kupang, NTT. Nusa Ke Tenggara Timur. NTT, kita berharap di NTT pun Papa menemukan anak-anak yang luar Iya, biasa. insya Allah. Dan Iya. sampai kapanpun kita akan tetap jadi anak-anak Papa Iya. ya. Setuju. Yang setuju tepuk tangan dong. Ya, yaudah kalau gitu pemirsa, kita akan menyaksikan bersama-sama untuk pemotongan tumpeng terlebih dahulu sebelum kita tutup acara. Gimana Pak? Oh, Apa? Aku terkejut. akan diganti Papa 5 kali lipat nanti katanya. Iya, betul. Oke Pak, silakan Papa ambil Tumpengnya. enggak. Mungkin. Apa sayang? Sendok. Iya. Kasih Mungkin Papa. bisa dibantu Papa. Iya. Nah, tudung sajinya bisa dibuka Nah, Pak. ini sayurnya Pak. Oh, Ambil bukan. sayurnya ini enak. Enggak. Oh, bengkok ujungnya Pak ternyata mau patah. Ini dipotong ya. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 1, Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Tepuk Iya. tangan untuk Papa. Oke. Potongan pertama untuk anak pertama Papa. Kira-kira siapa? Anak Oh, Juna pertama. kali ya. Biasanya dalam sebuah keluarga itu yang paling dimanja adalah yang paling bungsu. Oke. Biasanya begitu. Iya, iya, Artinya abang-abangnya, kakak-kakaknya Pasti mengalah pasti ya. mengalah. Ya. Kasih lauk Pak. Kasihan pula anak bungsu Papa nggak pakai lauk Pak ya. Oh, ini diambil semua ya? Iya. Oh, baik. Waduh, ini Sayurnya kesukaan Pak, sayurnya kesukaan si Vio banget nih Pak sayurnya. kesukaan papa ini. Tempe Orek. merakyat, dia sederhana seperti papa, kan begitu ya? Amin. Iya. Ini juga pertanda apa namanya, harus kuat, harus ini. Ada lidinya Pak, hati-hati. Iya, nanti Oh, ini kayaknya Tio yang ini. ada yang nyantet nih. Di makanan ada lidi gitu ya. Mana lagi ini? Pakai telur boleh Pak, udah. Hah? Nah, itu urap. Iya, ini biar apa? Biar Udah subur, sehat. ada toge. Biar sehat, ada sayur ya. Iya. Ada papanya Vio loh di sini. Bang Ari. Iya. Hati-hati ya. Ada Hai Papa Pi, nggak apa-apa, Papa saya juga. Ini ya. Itu bergedel Pak. Iya. Suka? Kita jadi kayak acara kuliner ya, ini itu. Saya kok ngeces ya lama sekali Pak. Terus mana Pak, lagi? sudah lah Pak, sudah lagi Hah? gemuk lah Pio Pak. Iya, yang ini berkahnya ya. Iya. Jadi Itu Nur Hasanah Berkat. Beda. berkah, biar pintar, biar sukses, biar selalu ini ya. Dan Amin. Kantor Bahasa Provinsi Jambi, Rumah Bahasa dan Pesona Bahasa tetap selalu di hati pemirsa ya. Ini sebagai buktinya dinikmati sama si bungsu ya. Iya. Oke. Aduh, yaudah kalau gitu pemirsa terima kasih banyak. Harusnya anak sulung juga dapat Pak. Iya. Nah, yang sulung itu Habisin. yang terakhir Kita berdua take dong. away, Iya. bungkus. Oke, Ari dan semuanya, Papa, ini kita sudah sampai di Penghujung acara. Yaudah kalau begitu pemirsa jangan lupa terus saksikan Pesona Bahasa setiap hari Hari Senin jam 15.30. dan pastinya hanya di
Jack TV, Inspirasi kita. Akhirnya saya Rigi Yordani. Saya Soldan Lumantoruan. Dan juga ada papa kami, ada Bapak Saipul Bahri Lubis dan teman-teman dari Duta Bahasa Provinsi Jambi. Pamit undur diri teman-teman, terima kasih banyak untuk pemirsa juga untuk seluruh kerabat kerja yang bertugas juga hari ini. Pamit undur diri, terima kasih untuk Aini Decoration, terima kasih Solina dan terima kasih untuk aku. Gak tahu untuk satu apa. lagi pemret kita yang bikin acara kita heboh. Oh iya dong, terima kasih banyak untuk kami Lani Kadar. Nanti diedit ya, mukanya ada di sini. Harus ada. Ya kalau gitu terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pesona Bahasa. Salam literasi. Gimana tadi? Aye. Ahai. Merdeka gitu. Merdeka. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah bagaimana Anda berbicara dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan Anda. Kami, keluarga besar Kantor Bahasa Provinsi Jambi dan Ikatan Duta Bahasa Provinsi Jambi mengucapkan Selamat ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Indonesia maju!